Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini sudah masuk semua, kalau Bapak lihat coba ya. Oke, tinggal satu orang lagi. Oke. Silakan untuk hari ini kita akan masuk dulu ke Google Classroom. Bapak sudah share ya linknya di kolom chat serta di WhatsApp. Boleh untuk masuk dulu mungkin. Untuk absen kehadiran ya. Sebentar, Bapak sambil lihat dulu hasilnya. Oke, sudah masuk ya. Ini silakan di daftar hadir dipilih ya di kehadirannya. Coba sebentar ya, Bapak share dulu. Oke, hadir ya. Ini sudah ada yang hadir. Kita coba cek dulu untuk kehadiran hari ini. Kira-kira ada yang sakit atau tidak? Hadir ya semua. Baik. Hadir semua Pak. Ya, alhamdulillah ya bisa hadir semua hari ini. Oke, mungkin sebelum memulai kegiatan, KM-nya boleh dipimpin dulu doa. Pak Denny. Pak Denny. Ya, silakan Denny. Boleh pimpin doa dulu. Siap Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dalam dimulai. Oke, selesai. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Hari ini kita akan mempelajari materinya sesuai yang ada di Google Classroom ya. Jadi ada beberapa aktivitas yang akan diselesaikan. Mulai dari daftar hadir, terus nanti ada penyampaian materi, kita akan berdiskusi juga. Setelah diskusi mungkin nanti ada pengisian ya, penugasan, serta diakhiri dengan evaluasi ya, mengisi kuis. Mungkin Bapak akan tampilkan dulu sebentar ya presentasinya. Bentar, ada masalah ya, ditunggu dulu. Pak, iya. Pak, mohon maaf Pak, mau izin ke belakang dulu Pak. Oh iya, boleh. Jangan lama-lama tapi ya. Mangga. Ya. Nih, bukan yang ini ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep NPC pada aplikasi web. Sebelumnya, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hosting ya. Tentunya hosting ini ada kaitannya juga dengan aplikasi web ya. Yaitu kaitannya ketika kita sudah mengetahui tentang hosting ya, di mana akan disimpan web itu di dalam hosting. Nah, sekarang kita akan mempelajari
web yang menggunakan konsep MVC. Ya. Sebentar ya. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang MVC-nya seperti apa, terus modelnya. Nah, mungkin sebelumnya materinya sudah Bapak share juga untuk dipelajari untuk kalian gali. Nah, ini informasi yang akan kita bahas ya bersama tentang apa itu MVC, terus nanti kita akan berdiskusi juga. Nanti akan dibuat pengelompokan juga ya di situ. Oke, mungkin Bapak langsung ini sebetulnya ada kendala ya sebentar ya. Ada kendala di bahan ajarnya. PT-nya bisa di-share. Muncul ya. Oke, nggak apa-apa, kita buat aja. Oke. Nah, oke, di sini ada gambar ya. Kebetulan tadi PowerPoint-nya bermasalah. Nah, kita bisa lihat gambar di sini ya. Kita akan mempelajari tentang MVC. Dari gambar di sini kira-kira coba Ajis, kira-kira ada Ajis ya, Pak. hadir? Ya Pak, hadir Pak. Oh iya, Ajis kira-kira ini gambar orang yang lagi pegang kayu ini kalau dalam MVC seperti apa ya? MVC sendiri saya belum tahu Pak seperti apa Pak, mohon maaf Pak. Oke, belum sempat dipelajari modulnya? Belum Pak, saya ketiduran malam Pak. Waduh, begadang terus Ajis? Iya Pak, aduh main game terus Pak, ya. Oke, mungkin coba kita beralih ke Indri. Mana Indri? Ada hadir Indri? Oh hadir ya? Iya Pak. Halo? Oh ya. Halo. Ya. Indri, kalau ini gambar orang yang lagi megang papan ini, kalau dikaitkan dengan MVC seperti apa ya? Aduh Pak, saya belum baca modulnya. Oh, belum baca modulnya, sama juga. Oke. Oh, Imam. Oke, Imam, boleh Imam. Itu kalau, mohon maaf kalau salah Pak ya, itu apa, sebagai apa, alat atau apa Pak ya? Oke, yang ini yang baju kuning, yang baju kuning. Yang baju kuning. Oh iya, baju kuning. Oke, ini ada yang angkat tangan dulu sebentar ya, Imam ya. Agus coba mau memberikan informasi yang baju kuning itu apa kalau dalam MVC? Kalau view berarti yang terlihat Pak, jadi bagian yang nampak mungkin Pak. Betul, iya. Oh, Oke. Oh benar Pak. Iya betul. Oke, betul ya Agus. Kira-kira kalau dari Imam sendiri ada yang ingin tambahkan penjelasannya? Cukup Pak. Mengikuti yang saudara Agus ungkapkan tadi Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih ya. Ya berdasarkan dari paparan ya yang teman-teman kalian sampaikan ya, gambar tersebut ini adalah analogi dari kehidupan sehari-hari ya. Kenapa kita mempelajari MVC? Ya sebenarnya dalam sehari-hari itu ketika membuat sebuah bangunan ya itu ada mandornya ya, ada nanti yang untuk tampilannya seperti apa ya. Ada tools yang dipakainya ya untuk membangun sebuah bangunan. Nah, sama ketika kita membuat sebuah aplikasi web ya, berbasis MVC, itu nanti akan dipisah-pisahkan tugasnya. Mana yang jadi mandornya, mana untuk tampilannya, mana juga toolsnya ya. Kira-kira sudah dapat gambaran terkait garis besar MVC-nya? Berarti yang nomor 1 tuh mandor Pak?
Iya betul, yang mengontrolnya mandornya. Oh, gede gajinya. Oke, ya lumayan ya. Apalagi mandor. Mandor, tukang sama laden gitu Pak ya. Iya, betul Pak Imam. Nah, ya Imam betul ya. Seperti itu. Jadi kalau namanya mandor ya di di IT manager ya pasti gajinya gede juga ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi ibaratnya seperti ini ya untuk kehidupan sehari-harinya. Jadi persepsi kita terhadap materi MPC ini ibaratkan ada nanti yang mengontrolnya ya, dalam MPC itu ada nanti tampilannya seperti apa ya. Nah, terus satu lagi ada namanya model menggunakan tools ya, peralatannya seperti apa. Kalau dalam materi akan kita bahas selanjutnya. Oke, kita mungkin langsung ke materi ya hari ini. Nah, jadi pengertian MPC di sini ya, MPC MPC ini ada sebuah metode untuk membuat aplikasi dengan memisahkan data atau dikatakan model tadi dari tampilannya yang disebut view dan juga cara bagaimana memprosesnya atau mengontrolnya, kontrolernya. Kita bisa lihat tanda panah seperti ini ya. Jadi ada kontrolernya, ada model di sini, nanti berkaitan dengan view, terus dikontrol juga lewat controller. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya, nah ini bagian-bagian dari MPC. Nah mungkin kita sudah mulai masuk membahas perbagiannya. Pertama itu ada model ya. Model ini tadi dikatakan kan struktur data ya. Berisi fungsi-fungsi pengelolaan basis data. Biasanya dalam aplikasi web, model itu berbentuk query nantinya. Mungkin kita kan sudah kalian sudah belajar ya tentang database. Coba Ndin, ada hadir Ndin? Hadir Pak. Oh hadir, oke. Ndin, kira-kira menurut Ndin apa tuh yang query database itu kayak apa? Query database kayak apa ya Pak? Query itu kayak gitu. Isinya gitu Pak, isi dari database-nya. Tabel-tabelnya, isi dari tabelnya. Iya ada tabel, tapi ada juga sintaks-sintaksnya. Coba Dini boleh dibantu Dini? Halo? Dini hadir Dini? Iya Pak, hadir. Oh ya. Oh hadir ya. Oke, Dini kira-kira query apa di database itu seperti apa sih bentuknya? Aduh, seperti apa ya Pak? Saya belum baca modul Pak. Wah itu pelajaran database itu. Coba yang DDL, DML, coba sintaknya. Seperti insert gitu Pak. Insert, select, itu siapa? delete. Oh iya Denny ya. Betul. Ya, seperti insert, select, delete. Nah, itu semua ya, pelajaran yang ada di database itu query-nya nanti akan di coding di dalam model. Jadi model dalam aplikasi web ini berupa sintak-sintak query ke database. Itu secara garis besarnya ya. Oke. Bisa dipahami mungkin ya? Sudah bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya ketampilan atau views, bagian yang mengatur ketampilan, bisa dikatakan berupa halaman web. Nah, jadi kalau views ini bisa kita cek lewat browser. Jadi tampilannya, ketika kita tadi sudah mengkoneksikan ya di database-nya di model, nah untuk menampilkan ke browser kita bisa menggunakan views ya. Hasilnya nanti bisa diakses oleh semua orang seperti ini. Oke, selanjutnya mungkin Bapak lanjutkan ya untuk views ini. Nah, yang terakhir ada controller. Kita bisa lihat lewat gambar di sini ya. Controller di sini dia yang mengatur ya ketampilannya, ke modelnya, view itu untuk UI-nya, model itu untuk datanya. Atau bisa lihat di bawahnya ya, gambar yang di bawah ada controller,
model ini kaitannya nanti dengan database interaksinya. Sementara kalau view ya langsung dengan controller untuk menampilkannya. Jadi controller ini semacam jembatan lagi. Jadi kalau kita ingin menampilkan sesuatu ya di views, itu perlu kita buat dulu controllernya. Begitu juga ketika tampilan perlu mengakses ke database, maka akses dulu controllernya, ya, baru minta ke model. Model tolong tampilkan data A, data B. Nah, seperti itu. Oke. Sudah terbayang ya, mungkin ya, bayangannya ya. Oke, kita selanjutnya, silakan coba buka. Oke. Dulu ya. Silakan coba buka Google Classroom-nya. Coba Bapak share dulu. Ini terlalu banyak tab ya, sebentar. Jadi pusing sendiri nih, terlalu banyak tab. Google Classroom. Oke. Sudah muncul ya. Nah, silakan untuk materinya sudah Bapak share juga ya bagi yang belum tahu. Terus kita coba masuk ke ruang kolaborasi. Hari ini silakan boleh Bapak kasih waktu mungkin 5 menit untuk didiskusikan terkait apa yang barusan Bapak sampaikan. Diskusikan terkait pemahaman kalian terhadap visi ya. Untuk kelompoknya bisa menggunakan kelompok yang pertemuan sebelumnya ya. Silakan mungkin boleh dicoba didiskusikan, dijawab di sini ya. Silakan boleh Bapak kasih waktu 5 menit ya. Nanti akan kita bahas bersama. Firman hadir, Firman? Hadir Pak, hadir. Oh, hadir ya. Kameranya kenapa nggak nyala ini? Ini Pak jaringannya Pak. Oh, jadi masalah. Iya, jaringannya bermasalah Pak. Jadi saya tanpa kamera izin ya Pak ya. Mohon maaf Pak. Oke, ya nggak apa-apa ya. Yang penting masih bisa on ya. Oke. Masih bisa mendengarkan penjelasan Bapak Pak. Oh iya. Oke, siap. Jangan lupa diisi ya, Firman ya. Oke, ini Bapak bisa lihat sudah mulai menjawab ya di ruang diskusi. Oke, sesuai kelompoknya. Coba kita panggil ya. Kelompok pertama perwakilannya mungkin Agus. Boleh Agus? Ya Pak. Ya, Bapak ingin tanya. Jadi controller itu apa Agus kira-kira? Controller ya Pak? Iya. Andor tadi mah Pak. Mandor, ya itu kan sehari-harinya. Kalau di aplikasi jadi semacam apa itu? Berarti yang mandor kan merintah nih Pak. Berarti ya berisi perintah-perintah gitu Pak. Jadi yang ngatur semuanya gitu, yang ngarahin ini harus bikin apa, bangun apa gitu Pak. Oke, ya. Itu bukan sih Pak? Terima kasih Agus. Ya, kita akan coba cross check ke Indri. Mana Indri? Iya, Pak. Ya, tadi Agus udah bilang ya bahwa controller itu analoginya seperti mandor. Kalau dalam aplikasi berisi sintak-sintak yang merintah A, B, C ya, mengatur. Itu kira-kira udah sesuai atau belum? Sesuai, Pak. Setuju. Setuju. Kenapa setuju?
Iya kan dia kan kalau mandor mah ngatur-ngatur. Dia sama dengan MPC juga gitu. Oh iya, terima kasih. Baik. Kelompok 3 mungkin Ajis. Halo Ajis. Ya. Ya Pak. Nah, tadi Agus sudah bilang ya tentang mengatur ya itu tugasnya controller. Terus Indri juga memperjelas bahwa memang tugas mandor ya kalau aslinya itu kan mengatur dan sebagainya. Kalau menurut Ajis sendiri ada tambahan? Kalau controller Pak, kalau di aplikasi iya. itu bagian yang mengatur hubungan antara bagian view Pak, seperti itu Pak. Oke. View. Satu lagi bagian apa lagi controller selain view? Model Pak. Oh iya, sip. Ya, terima kasih banyak Agus. Agus. Ajis, Oke, Pak. mantap Sama-sama, ya Pak. jawabannya. Oke. Ya betul yang dikatakan sama Agus, sama Indri, sama Ajis. Alhamdulillah ternyata bisa memperhatikan materi tersebut terkait controller. Jadi sudah sesuai hasilnya. Jadi controller itu memang sebagai jembatannya, ya, jembatan yang berisi tadi fungsi-fungsi atau untuk mengontrol ya tugasnya ke sana. Selain itu juga bisa berinteraksi dengan view dan modelnya. Ya. Itu gambaran kurang lebih dari controller. Oke, Bapak ingin mencoba imam. Mana imam? Ada imam kelompok 4 imam. Oh ya, hadir. Imam, kira-kira kalau kalau model sendiri itu di dalamnya isinya apa kira-kira? Perintah-perintahnya mungkin Pak atau? Iya betul. Ya. Oh iya. Perintah apa kira-kira? Ya perintah yang akan dilaksanakan gitu Pak. Jadi rumus-rumus mungkin Pak. Oh rumus-rumus. Oke. Kata kuncinya rumus-rumus tadi ya. Iya. Denny. Halo Denny. Iya Pak, hadir. Ya, Imam tadi sudah menjelaskan terkait model itu isinya rumus-rumus atau perintah. Kira-kira bisa diperjelas lagi nggak perintah seperti apa atau rumus seperti apa? Ya tadi Bapak bilang itu model itu berhubungan dengan rumus-rumus yang ada di database. Ya. Contohnya tadi ada yang di DDL atau di DML, yang ada insert, ada delete, kemudian ada select dan lain sebagainya Pak. Yang seperti itu yang nanti mungkin diatur-atur lagi sama controller Pak. Ya sip, mantap Denny. Ya terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Imam sama Denny sudah membantu menjelaskan lagi terkait model. Model berisi tentang rumus atau misal query ya, perintah-perintah query yang dikaitkan ke database ya. Query-nya seperti apa, ada select, insert, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita membuat aplikasi MPC, kalau sudah kaitannya dengan database, berarti kita harus fokus terhadap model nanti yang dibuat di situ. Tapi kalau kaitannya misalkan mengatur ketampilan, itu kita fokusnya ke views-nya. Sementara controller tadi yang mengontrol, kira-kira dari query ini dipetakan kemana, itu ada di controllernya. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Oke, sebentar. Selanjutnya Bapak akan lanjutkan lagi materinya. Ya, sudah muncul ya. Oke. Nah, sudah muncul ya. Oke. MPC ini ya biasanya ada pada sebuah framework. Jadi rata-rata framework itu sudah menggunakan MPC. Bedanya apa? Kalau misalkan dulu buat web itu dari nol, sementara kalau MPC itu sudah ada kerangkanya. Di framework itu sudah ada kerangkanya. Nah, kerangka tersebut sudah menggunakan metode MPC. Biasa yang paling banyak dipakai dalam web itu frameworknya adalah Laravel dengan CI. Nah, kalau Laravel sendiri gambarnya seperti ini. Jadi di tengah-tengah ada controller. Di sini bisa kita lihat ya, ada view yang Laravel. View itu nanti untuk ditampilkan browser nih, ada tulisan Google. Nah,
controller juga. Kurang Di sini kelihatan, kita bisa Pak. lihat ke bawah. Oh, kurang kelihatan. Oke, sebentar ya. Kira-kira sudah terlihat? Atau terlalu kecil? Terlalu kecil ya. Oke. Masih Mungkin masih sama. Oke. Ya, Mungkin untuk lebih jelas. Ada di modul Pak ya? Nanti bisa dilihat di modul. Iya, betul. Di Google Oh Classroom iya, di-download. ada ini saya ketemu di modul Pak. Oke, terima kasih banyak Imam. Ya. Selanjutnya, nah ini Laravel seperti ini ya. Jadi ada view, control sama modelnya. Kita bisa lihat ada ini bentuk apa? Tabung ya. Tabung ini database-nya. Jadi model pasti kaitannya dengan database. Kalau di CI sendiri, nah ini juga sama. Ada controllernya, model, sama view ya. Di sini. Ini kurang lebih gambarannya. Oke, kita akan coba masuk ke dalam Laravel. Di sini sudah ada yang mencoba Laravel? Belum Pak. Belum Pak. Belum, Oh, Pak. Baru dengar Pak Laravel. belum, Pak. belum. Nah, kenapa ya? Ya serang kurang Bisa Laravel. sih. Coba Repot itu Laravel ya, Agus ya. Ya, Agus. Baru ya Gus. Nah, jadi si Laravel ini ya merupakan salah satu framework yang sekarang lagi tren dipakai dalam membuat aplikasi berbasis web. Kenapa? Karena sangat mudah untuk dipelajari ya tentunya. Oke. Laravel sendiri ya sebetulnya sekarang sudah masuk ke versi 8 ya. Jadi setiap namanya framework itu selalu diupdate. Jadi biasanya kalau kita membangun sebuah aplikasi, kita harus cek dulu versi yang kita gunakan tuh versi keberapa. Oke, selanjutnya, nah strukturnya seperti apa sih struktur MVC di Laravel? Oke, kita coba Andri, ada Andri? Hadir Pak, hadir. Oh hadir, ya siap. Andri, kira-kira struktur di Laravel itu seperti apa views-nya itu? Struktur di Laravel apa ya? Ya, struktur ya betul. Yang view-nya berisi tentang apa itu kira-kira? Tadi itu apa ya? Sebetulnya saya belum mengerti banget ini Pak. Laravel ini apa Pak? Oke. Jadi tolong dijelaskan lagi Pak ini. Oke. Ini sesuatu yang baru. Masih belum paham ya? Iya. Oke, ya. Mungkin Firman boleh bantu mencoba, Firman? Iya Pak. Ya. Firman, kalau struktur MVC Laravel nih, view-nya itu berisi tentang apa kira-kira? Kalau lihat dari situ berisikan kode HTML Pak. Kode HTML, ya oke. Selanjutnya, selain kode HTML bersih tentang apa lagi kira-kira? Apalagi apa ya? Ah, CSS. CSS. Ah, itu. Ya, CSS betul. Pak. Ya, terima kasih Denny sudah menambahkan. Ya, betul. Jadi ini Bapak tampilkan ya struktur MVC di Laravel. Jadi ada model ya. Tadi query-query seperti ini, terus kalau di Laravel itu foldernya bisa kita cek yang model itu buatnya di folder apps ya. Terus selanjutnya ada view, ini bersih kode HTML ya. Jadi kalau kita membuat kode HTML itu langsung mikirnya oh ke view ya tampilan. Nah, kalau di Laravel sendiri biasanya namanya dikasih ini ya .blade.php. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Dan terakhir controller. Ini folder ada di apps HTTP controller seperti itu. Karena tadi Andri bilang belum pernah mencoba, jadi silakan mungkin bisa dilihat
tutorial seperti ini atau videonya diakses ya. Bapak coba play dulu videonya. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Sebentar ya, Bapak share dulu videonya. Mana ya? Ini. Pak, izin dulu ke belakang, Pak. Oh iya boleh, Ndin. Jangan lama-lama ya. Ya siap, Pak. Iya. Oke. Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru gabungkan. Nah, kalian bisa lihat ya, suaranya terdengar? Kecil, Pak. Oh, kecil. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Iya. Nanti silakan bisa dicek di Google Classroom ya, di LKPD. Bapak sudah share untuk linknya sendiri. Nah, jadi kalian tinggal mengikuti instruksi yang di sini. Ini contoh ya. Jadi ketika di Laravel kita composer create project, di sini sintaknya kita ketikkan. Nah, terus oke, kita percepat dulu ya untuk gambaran. Nah, nanti kita tinggal ketikkan di browsernya. Langsung otomatis muncul ya. Oke. Silakan nanti videonya bisa dilihat. Oke. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, kita lihat sebentar ya. Sabar. Kita balik lagi ke materi. Nah, kalau kita tadi sudah membahas konsep NPC pada Laravel, sekarang apa bedanya dengan konsep NPC pada kode igniter? Nah, kita bisa lihat juga di sini. Secara garis besar itu sama ya. Jadi poin pentingnya adalah NPC pada setiap framework itu sama. Yang membedakan apa biasanya? Satu, penyimpanan foldernya kita harus perhatikan. Di sini foldernya kalau dalam CI itu untuk membuat model ada di application/model. Sementara view di sini untuk tadi struktur HTML foldernya, nah adanya di sini application view. Nah ini juga ada root. Terus controllernya ada di application controller. Jadi semua framework rata-rata untuk NPC-nya itu sama, hanya folder penyimpanannya yang harus kita ketahui strukturnya. Oke. Terus instalasinya kurang lebih seperti ini. Ini lebih mudah atau kalian nanti bisa cek di video ya praktiknya. Ini untuk referensi. Oke, dan selanjutnya mungkin kita masuk ke LKPD. Silakan boleh dibuka di Google Classroom-nya. Oh ya, ada yang ingin ditanyakan, Imam boleh? Ini mohon maaf Pak, mengingatkan waktunya 10 menit lagi Pak. Ini. Oh, pelajaran berikutnya 10 menit lagi ya? Siap-siap, iya Pak. Oh ya, terima kasih banyak Imam. Ya. Ya, Oke, silakan boleh masuk ke LKPD. LKPD. Bentar, ada di Google Classroom ya. Digital marketing. Marketing. Yes. Pelajari tentang produknya. Buka jujurnet.id. Bro Firman, ngobrol. Nah ini ya LKPD, silakan di download. Firman gandeng Nah ini sama kalian diisi ya untuk tugasnya. Dalam LKPD pertemuan kali ini terdapat beberapa aktivitas. Jadi aktivitas pertama silakan
jelaskan pemahaman kalian terkait MPC-nya. Nah, nanti silakan deskripsikan di tabel ini ya. Nah, seperti ini. Terus aktivitas kedua, nah, dari konsep yang tadi, nah, itu juga dijelaskan ya, ini apa kaitannya browser dengan controller, kontrol dengan model, kontrol dengan view di tabel berikut. Terus tugas untuk yang ketiga, ya, ini ada praktikum. Ya, praktikum silakan dipraktekkan bagaimana instalasi MPC di Laravel dibandingkan sama kalian dengan MPC pada kode igniter ya. Kira-kira tugasnya cukup sedikit? Banyak, Pak. Banyak, oh, banyak. Dibalik, Pak. Ya, gak apa-apa ya. Cukup banyak. Cukup banyak, kirain cukup sedikit, mau ditambah lagi. Oke. Ya silakan mungkin sekilas dulu dicoba, nanti di rumah, nanti di pertemuan berikutnya ya. Oke, kira-kira sebelum Bapak tutup, ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang paham tentang konsep MPC? Ini ada 3 pertemuan ya, jadi hari ini konsep, kita minggu depan di pembuatannya. Oke, Endin, boleh Endin? Ya Pak, ini untuk apa tadi MPC yang Laravel itu untuk coding-coding program-programnya itu bisa offline apa online ya Pak? Gimana codingnya, bisa online atau ya? gimana? Ya untuk membuatnya itu tuh harus online atau ya, bisa offline ya ada softwarenya tuh gitu Pak. Oh iya, oke, terima kasih Endin. Untuk kira-kira ada yang mungkin bantuin menjawab dulu? Oh Ajis, ya kebetulan angkat tangan Ajis. Saya mau bertanya Pak, bukan menjawab. Tapi kalau kode integer itu bisa offline Pak ya Pak? Oke. Kalau kode integer itu bisa offline Pak ya? Ya, oke, siap. Bisa kalau nggak salah Agus. offline. Halo Agus. Ya Pak. Oh iya. Coba Agus bantu menjawab. Kira-kira menurut Agus Laravel sendiri itu offline atau online? Offline Pak. Offline. Oke, ya. Ada yang ingin menjawab lagi? Enggak ada. Oke. Baik Nin ya. Jadi untuk Laravel sendiri ya, pertama untuk downloadnya itu kita harus online terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu harus mendownload beberapa dependencies ya, semacam library untuk kerangkanya sendiri ya. Kalau sudah di-download, kita bisa bekerja secara offline. Nah, sementara untuk CI tadi Aji sudah menyampaikan, untuk CI itu bisa langsung di-download di websitenya. Jadi tanpa harus setelah download kita langsung bisa bekerja membuat aplikasi webnya di situ. Itu mungkin ya Andin ya pertanyaannya ya. Oke. Cukup jelas? Oke, cukup ini. Ajis gimana Ajis? Ya Pak, maaf Pak, saya mau bertanya Pak. Oh Andri, ya boleh mungkin setelah Ajis ya. Ajis gimana? Bertanya tentang apa? Tadi Pak, kalau CI itu kan banyak versinya Pak. Iya. Cara penginstalannya sama nggak Pak? Oke. Untuk CI sendiri, karena setiap versi itu biasanya di-upgrade lagi ya, versi 2, 3, 4. Kalau yang ke versi 3 masih sama, jadi bisa langsung dipakai. Tapi untuk versi 4 itu sudah nanti ada yang terbaru mengarah ke Laravel juga, jadi bisa menggunakan CMD untuk mendownload ininya. Jadi segala sesuatu yang misalkan ada terbaru, kita harus lihat ke dokumentasi ya, Ajis ya. Jadi nanti bisa dibaca dokumentasinya. Oke. Siap. Selanjutnya Andri, ya. Silakan. Iya Pak, ini mau tanya ini Pak, kan ini web Pak ya. Apakah iya, ini semua web ini harus pakai konsep MPC ini Pak atau gimana? Oh, oke. Pertanyaan yang bagus Andri ya. Mungkin yang ditunggu-tunggu Bapak dari tadi ya. Jadi kenapa
harus menggunakan MPC ya, karena pertama MPC itu terstruktur ya. Jadi kalau kita membuat tanpa menggunakan framework dari nol, biasanya akan sulit dipahami oleh programmer lainnya. Jadi cuma kita yang tahu. Nah, kalau MPC, ketika kita misalkan berkolaborasi membuat aplikasi dengan programmer lain atau dilanjutkan sama programmer lain, itu bisa dibaca secara codingnya. Nah, itu makanya kenapa kita harus menggunakan framework atau MPC ya tadi. Tidak artinya kalau bukan framework ya berarti tidak menggunakan MPC juga bisa. Hanya tidak terstruktur dan akan sulit untuk pengembangan atau kolaborasi. Itu mungkin. Ya. Oke. Ya, ada lagi? Oh, Firman. Boleh, Firman. Gini Pak, kan sekarang itu banyak web ya Pak ya? Iya, betul. Nah, kalau kita pengen tahu nih cara membedakan web itu pakai MPC Laravel atau CI itu gimana ya Pak caranya? Oh iya. Untuk membedakannya, Firman, sebetulnya bisa menggunakan ya istilahnya apa? Inspect element tools untuk melihat secara codingnya seperti apa gitu ya, membedakannya. Terus yang kedua bisa dilihat dari errornya. Kalau error yang paling khas dalam framework itu kita bisa melihat dari error kode. Jadi kalau misalkan tampilan error code Laravel itu punya tampilan tersendiri, sementara CI juga punya tampilan tersendiri. Kurang lebih seperti itu ya, Firman ya. Yang paling jelas, siapa? Ya, yang paling jelas harus dibaca materinya ya. Oke. Selanjutnya mungkin jangan lupa untuk mengisi kuis di Google Classroom. Bapak sudah simpan juga. Nanti silakan kalian isi. Kalau untuk nilai yang kurang nanti kita akan coba adakan perbaikan ya. Itu saja mungkin. Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini. Silakan untuk Agus bisa dipimpin untuk doanya, untuk penutupan. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa hamdika asyhadu alla ilaha illallah wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fatihah. Ya, selesai Pak. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih ya atas pertemuan kali ini. Semoga tetap jaga kesehatan semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Pak Angkus yang sudah selesai ya untuk peer teaching-nya.